Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriyani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi perkembangan Islam di dunia modern. Adapun anggota kelompok saya adalah Riko Adiputra, Robiatul Adawiyah, Dwi Apriyani, Muhammad Hermawan. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Riko Adiputra. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adiputra. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 6 tentang perkembangan Islam di dunia modern. Islam adalah agama yang suci dan murni karena memiliki sebuah kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Islam terus mengembangkan sayapnya di berbagai bidang, merupakan sendi dari setiap kehidupan manusia. Contohnya saja, sekarang ini perkembangan peradaban Islam dapat dirasakan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang dikenal dengan masa pembaruan Islam. Masa pembaruan ini ditandai dengan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dari berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang pendidikan dan teknologi. Sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa umat Islam jauh tertinggal dengan Eropa. Dan yang merasakan pertama persoalan ini adalah kerajaan Turki. B. Perkembangan Islam pada masa modern. Menjelang awal-awal masa pembaharuan itu, sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah banyak menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal sebagai berikut. 1. Ajaran Islam tentang ketauhidan telah tercampur dengan kemusyrikan. 2. Adanya kelompok umat Islam yang hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan dunia tanpa mengindahkan kepentingan akhirat. Oleh karena adanya penyimpangan-penyimpangan pada ajaran Islam, mendorong lahirnya tokoh pembaruan yang berusaha menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tokoh pembaharuan itu sebagai berikut. 1. Muhammad bin Abdul Wahab. 2. Jamaluddin Al-Afghani. 3. Rif'ah Badawi Rafi At-Tahtawi. 4. Muhammad Abduh. 5. Sayyid Qutb. 6. Sir Syed Ahmad Khan. 7. Muhammad Iqbal. C. Perkembangan ajaran Islam. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 1. Bidang akidah. Salah satu pelopor pembaruan dalam dunia Islam adalah salah satu aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahab dalam kurung 1703 sampai 1787 Masehi yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. 2. Bidang ilmu pengetahuan. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam kerap menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan pada rasional atas atau akal dan iman. 3. Kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, kaligrafos atau kaligrafia. Kalos berarti indah dan grafo berarti tulisan. Jadi kaligrafi adalah tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Islam pada periode modern. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Ide-ide baru yang diperkenalkan Napoleon di Mesir adalah 1. Sistem negara republik yang kepala negaranya dipilih oleh jangka waktu tertentu. 2. Persamaan atau egalit. 3. Kebangsaan, nation, di mana raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan balance of power yang telah membahayakan umat Islam. Pusat-pusat peradaban Islam. 1. Makkah. Makkah adalah salah satu pusat Jazirah Arab, berada pada jalur penting Arabia setelah sampai utara
Mediterania. A. Kehidupan sosial ekonomi. Mekah menjadi pusat perdagangan dan perkembangan intelektual dan politik. B. Kehidupan politik pada umumnya di Arab pada saat itu tidak mengenal istilah raja. Mereka hanya mengenal istilah senat atau dalam bahasa Arabnya disebut mala'a. 2. Madinah. Madinah awalnya bernama Yasrib, kemudian berganti nama menjadi Madinah. Peradaban Madinah berkembang ketika Nabi Muhammad SAW datang di kota itu, di mana unta Nabi Muhammad SAW berhenti di suatu bidang tanah untuk pembangunan Masjid Nabawi. 3. Baghdad. Kota Baghdad didirikan di tepi barat Inggris, kemungkinan dibangun di bekas sebuah perkampungan Persia. 4. Kairo. Kairo atau kota 1000 menara itulah julukan yang disandang Kairo, salah satu kota penting dalam sejarah peradaban Islam.